Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Eko Setiawan. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Sungai Lilin dan pada kesempatan ini juga saya akan mewawancarai membuat praktik coaching dengan salah satu guru di tempat saya bertugas, yaitu Ibu Marisa. Oke, baiklah. Pada tahap pertama kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Oke, Assalamualaikum Bu. Oke, Bu Marisa, hari ini agenda kita adalah membicarakan mengenai tahapan pra-observasi untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya. Oke, yang Ibu harapkan dari percakapan kali ini, Ibu ingin mengembangkan kompetensi bagian apa, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi sosial emosional. Oke, mengapa menurut Ibu kompetensi sosial emosional itu penting untuk Ibu kembangkan? Kenapa penting? Karena dengan kita mengembangkan kompetensi itu kita bisa tahu bagaimana cara untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi kalau kita mengembangkan itu, jadi kita tidak semata-mata bertindak di luar dari apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, jadi dalam kompetensi tersebut yang ingin Ibu kembangkan adalah diri Ibu sendiri untuk menghadapi siswa. Oke, betul Bu. Oke, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi sosial dan emosional pada diri Ibu? Kalau kita pakai skala 1 sampai 10, Ibu ada di skala berapa? Kalau dari kompetensi sosial mungkin kalau dari 1 sampai 10 penilaian saya atau dari saya sendiri itu 5. Oke, kenapa Ibu menaruh angka 5 untuk kompetensi tersebut? Jadi karena saya tadi punya emosional yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya saya menghadapi siswa yang bermasalah, jadi mengundang saya untuk memuncak emosi saya tadi. Jadi kalau misalnya apalagi ketika siswa yang saya hadapi tadi tidak menuruti apa yang saya nasihati atau saya arahkan. Jadi ketika dia bermasalah saya arahkan, bukannya dituruti, malah diberontak. Jadi di situ maka emosi saya jadi memuncak. Oke, baiklah Bu, pertanyaan terakhir. Jadi harapan Ibu setelah kita melakukan supervisi klinik atau supervisi akademik nanti, apa yang Ibu harapkan? Iya, harapan saya kalau sudah diobservasi saya tahu caranya untuk menghadapi siswa yang bermasalah tadi. Jadi dengan saya tahu tadi kan, jadi saya tidak serta-merta memarahi ataupun emosi dengan yang tinggi. Oke, baik, seperti itu saja Bu untuk tahapan pra-observasi. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian observasi. Oke, kita akan melihat bagaimana cara Ibu menangani murid atau menghandle kelasnya. Oke, terima kasih Ibu atas percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Bu Marisa. Kabar baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan observasi. Nah, Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah Ibu mengikuti supervisi akademik ini, saya harapkan tidak ada tekanan sama sekali, tidak ada proses intimidasi di dalamnya, jadi ikuti secara enjoy saja Bu. Nah, jadi Ibu mengikuti supervisi ini tujuannya apa Bu? Apa yang diharapkan setelah kita melakukan observasi atau supervisi nantinya Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional saya. Jadi setelah observasi ini, jadi saya lebih tahu bagaimana caranya untuk menghadapi siswa yang bermasalah di kelas. Oke, jadi poin utama dari percakapan kita hari ini adalah Ibu ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Oke, pastinya ini berangkat dari suatu masalah yang ada di kelas kan Bu? Oke, masalah apa yang Ibu hadapi ketika di kelas? Jadi masalah yang saya hadapi di kelas itu pada saat saya mengajar, itu suara saya pikir itu sudah besar, sudah cukup untuk membuat mereka itu melek. Tapi pada kenyataannya masih ada siswa yang mengantuk, tidur di kepalanya di atas meja, ataupun ada siswa yang masih sibuk mengobrol. Jadi
ketika saya melihat itu terpancing untuk menindaklanjut siswa yang seperti itu tadi. Yang dilakukan apa biasanya? Biasanya saya menegur sekali, masih seperti itu saya tegur lagi, saya suruh cuci muka untuk menghilangkan mengantuk tadi. Kemudian kalau misalnya ada lagi yang bermasalah lainnya seperti kayak ulangan, membuka buku tadi ya saya tegur, saya suruh simpan kembali. Tapi kadang-kala ya kalau ditanya jawabannya seperti tanpa dosa. Oh, ditanya jawab Iya. jawab gitu. Oke. Jadi efeknya emosi kita jadi meluap-luap ketika di Iya. kelas. Oke, Bu. Nah, itu kan sisi kelemahan dari kelas tersebut. Oke, pastinya setiap kelas pasti punya sisi kurang dan sisi lebih. Iya. Nah, sisi lebih dari kelas yang Ibu amati tadi bagaimana? Sisi lebihnya ini mungkin tadi kan oknumnya lah ya yang bermasalah, tapi masih ada sisi banyak siswa yang ketika gurunya ada menjelaskan, mendengarkan dengan baik, kemudian diperhatikan dengan baik. Jadi yang menjadi masalah mungkin hanya ada beberapa, tapi ya mungkin orangnya yang bikin emosi karena orangnya itu saja. Itu saja. Oke, baik. Nah, dari keresahan atau cerita yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Adakah rencana tidak lanjut yang ingin Ibu lakukan di kelas tersebut? Oh, mungkin kalau misalnya saya melihat siswa tersebut mengantuk, saya adakan ice breaking. Oke, ice breaking. Iya, jadi saya ajak main untuk menghilangkan rasa ngantuk dari siswa yang tadi. Oke. Kalau yang misalnya ujian mencontek dikasih tahu malah ngejawab, tadi bagaimana Ibu menanggulangi masalah Ya, itu? kalau itu saya cukup tegaskan kembali, kalau misalnya membuka buku lagi maka langsung saya anggap sebagai remedial. Oke, jadi kuncinya di pengendalian diri kita ya, Iya. supaya kita tidak meledak di kelas seperti itu, Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, jika Ibu sudah melakukan hal-hal yang Ibu rencanakan tadi, tapi masih juga terjadi masalah-masalah lagi, Ibu rencananya mau ngapain? Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan nasihat atau mengendalikan siswa tadi dan masih dilakukan yang berulang-ulang kali, maka saya akan melaporkan ke wali kelasnya untuk bagaimana siswa ini tadi ditindaklanjuti. Oke, jadi intinya masalah itu akan lebih mudah diselesaikan jika kita berkolaborasi dengan pihak lain. Iya. Oke, karena ini sekolah komunitas gitu ya. Oke. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kompetensi sosial dan emosional itu bersangkut paut dengan diri kita, Bu. Jadi menurut Ibu, siapakah orang yang kira-kira bisa membantu Ibu mengelola kompetensi sosial dan emosional pada diri Ibu? Kalau menurut saya yang bisa mengendalikan emosi pada diri saya itu yang pertama pastinya dari keluarga saya. Jadi kalau saya maunya ketika saya berangkat bekerja itu keluarga saya dalam keadaan baik-baik saja gitu. Jadi kemudian ketika sampai di sekolah saya akan berkomunikasi dulu dengan guru-guru yang lainnya agar yang tadinya dari rumah guru jadinya diminimalisir. Jadi ketika masuk sekolah emosi saya sudah stabil, jadi ketika saya menghadapi siswa yang bermasalah tadi saya bisa dengan tenang menghadapinya. Jadi memang keluarga itu support system terbaik. Iya, benar. Oke, Ibu kapan rencananya untuk melakukan praktik pengajaran untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Mungkin setelah ini. Oke, setelah ini ya bisa, berarti langsung dilakukan gitu ya? Bisa. Oke, Dilakukan. baik. Oke, kalau itu saja yang perlu kita lakukan untuk percakapan observasi, dan selamat menjalankan tugasnya, selamat melakukan pengajaran di kelas, semoga berhasil ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt.
Ramadan.